Shalom, bersyukur kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Kekuatan, kesehatan kami nikmati semua karena kebaikan Tuhan. Dan juga kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Jalan Tuhan. Dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ikutilah jalan yang Tuhan tunjukkan, dan engkau tidak akan tersesat. Karena memang Tuhan itu menunjukkan jalan yang tepat bagi kita untuk kita lalui dan sampai pada tujuan yang benar. Dan yang pertama, Tuhan memberikan jalan hikmat. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kepada masing-masing kita. Dan semuanya itu bersumber kepada kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu jangan enggan membuka Alkitab, jangan enggan, jangan malas untuk membaca, menyelidiki kebenarannya. Karena di dalamnya ada hikmat yang akan memimpin kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan jalan yang lurus ke arah dan tujuan yang benar di dalam kehidupan kita. Karena dunia ini gelap, tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita tidak akan tahu tujuan yang tepat. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan ini tidak berkelok-kelok, tidak berbelit-belit, selama kita mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi jalan yang Tuhan berikan itu bukan jalan yang lebar, yang mudah, tetapi ada sesuatu yang harus kita perjuangkan di jalan Tuhan itu. Tapi percayalah, jalan itu lurus, menuju kepada kebaikan dan juga kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keselamatan. Di dalamnya ada penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Ketika kita berjalan, kita tidak akan tersandung. Ketika kita berlari, kita tidak akan terjatuh. Itu Tuhan yang melindungi dan menyertai kita. Jadi sampai pada akhirnya kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu adalah ketetapan Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu dengan rendah hati dan sukarela ikutilah jalan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Dengarkan dan perhatikan firman Tuhan dengan baik. Taatilah dan ikutilah jalannya dengan sabar dan setia. Jagalah setiap langkah kakimu dengan baik, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, menjauh dari jalan Tuhan. Tetapi kita terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, di jalan yang harus kita lalui, di jalan yang harus kita lewati. Karena Tuhan pernah berkata, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberikan jalan hikmat, jalan lurus, dan penyertaan serta perlindungan, sehingga kita bisa sampai pada tujuan akhir yang benar, yaitu kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan jalan hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau karuniakan kepada kami melalui karya Roh Kudus di dalam hati kami. Demikian juga Tuhan menunjukkan jalan yang lurus kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kami bisa menemukan jalan yang lurus. Karena di dalamnya ada petunjuk, ada arah yang benar, jalan yang harus kami lalui, jalan yang harus kami lewati. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa hidup kami sudah dijamin untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui
Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang percaya, supaya mereka tidak lelah berjalan di jalan Tuhan, supaya mereka tidak jenuh dan tidak bosan, supaya mereka memiliki keyakinan iman, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, pasti Tuhan akan melepaskan dan memberikan pertolongan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, dan juga menjadi pengharapan bagi kami. Izinkan kami untuk memberitakan kasih Kristus kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada sesama kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.